Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam. Tes suaraku terdengar ya? Aman? Oke. Selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi ke dalam forum perbincangan Self Inquiry and Philosophy yang diadakan setiap hari Kamis ya, Kamis malam. Dan sekarang kita sebulan itu diselingi dengan Deep Talk Skuy. Selain IG Live Self Inquiry and Philosophy ini. Jadi insya Allah minggu depan kita mulai lagi DTS tuh, Deep Talk Skuy. Minggu depannya lagi Kamis depannya lagi Self Inquiry and Philosophy, terus Kamis depannya lagi DTS gitu. Jadi selang-seling. Insya Allah begitu ya. Karena bulan sebelumnya Amin. Ya. Oke. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang ilmu dan adab yang sebelumnya sudah menjadi obrolan di sekitar Soguru, bisa dibilang gitu. Dan Bang Dame kayaknya akhir-akhir ini mengangkat topik tersebut di podcast yang lain gitu ya. Podcast atau IG live yang lain gitu. Tentang ilmu dan hubungannya dengan adab gitu. Sebelum ini ada IG live-nya ya? Ya ada live-nya. Kalau nggak salah Kan ada IG Live. di live-nya siapa ya? Kakak Nadia bukan? Knowing Heart. Jadi yang membahas Knowing Heart. Ya, Knowing Heart itu ya. Knowing Heart itu juga Sama. memperbincangkan tentang ini, topik yang sama. Ya sebenarnya lebih luas lagi tapi dari frame itu ya, ilmu dan adab. Dan di situ bersama Romo Yusuf Daud. Yang menarik adalah Romo Yusuf Daud langsung menggarisbawahi atau bahkan memulai dari pembahasan etimologinya gitu. Adab itu dari bahasa Arab yang berarti sastra. Dan sastra tentu saja berhubungan dengan bahasa kan. Nah ini aku mencoba untuk mengaitkannya dengan salah satu variasi kata adab dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu peradaban. Ya kan, peradaban. Peradaban itu kan secara teoritis, kalau kita mengkaji diskursus ilmiah tentang antropologi, sejarah gitu, munculnya manusia itu ditandai oleh munculnya aksara, ya kan, tulisan, bahasa gitu. Dan bahkan kalau kita mengutip Bible atau kitab-kitab lainnya, itu penciptaan selalu dikaitkan dengan, atau setidaknya yang samawi ya, agama samawi, tentang pengutaraan gitu. Ya kalau nggak salah ada tuh word ya kan, kalau di Bible itu sebelum semuanya ada yang ada, sebelum semuanya ada, terus Tuhan berkata gitu, logos itu word artinya kan, logos, akar kata dari logik, terus epistemologi yang logi-logi itu teman-teman tuh dari logos. Dan logos salah satu artinya adalah kata gitu, word, bahasa gitu. Jadi kita itu diciptakan melalui bahasa. Logos itulah dunia, kira-kira gitu. Sebelumnya masih void, masih kosong, terus fiat lux, let there be light, dan bersamaan dengan itu adalah kata, logos. Nah, itu menarik tuh. Bagaimana adab berhubungan dengan itu? Peradaban. Jadi di sini kita bisa melihat ada hubungannya dengan ilmu juga. Ilmu dari bahasa Arab kan ilm, dan variasinya alam gitu. Kita udah pernah bahas juga nih tentang alam, pengalaman, hubungannya dengan ilmu. Jadi bagaimana nih kaitannya gitu dengan adab nantinya? Kira-kira gitu. Itu lebih ke teori ya, tapi kalau secara praktiknya atau katakanlah observasi yang lebih seharian, itu tentu kita mendengar kalau dari Pak Jokowi revolusi mental, terus juga sempat ada yang booming revolusi moral gitu untuk melawan revolusi mental. Jadi ini hubungan sama adab dan ilmu ini memang
dipertimbangkan gitu di dalam narasi-narasi kita. Ada yang mengatakan mungkin kaum muda mengalami dekadensi moral sekarang. Ada yang juga mengatakan, aduh ini anak-anak muda kurang berilmu dan seterusnya. Tapi tampaknya kita juga bisa melihat persinggungan di antaranya. Pada saat kita beradab, kita melaksanakan adab, kita perlu ilmu gitu. Terus begitupun sebaliknya, ketika kita berilmu, mau menimba ilmu, membagi ilmu, mengimplementasikan ilmu, kita perlu adab juga. Gitu. Perlu adab. Jadi beradab dalam berilmu dan berilmu dalam melaksanakan adab. Gitu. Apalagi di Swaguru ya. Kalau di Swaguru kita juga salah satu episode yang awal-awal teman-teman bisa cek adalah judulnya langsung menjelaskan semuanya kayaknya. Niscaya kita butuh guru gitu. Nah, karena kita berbicara ilmu dan adab sekarang, tentu sua ini kan bentuk adabnya murid terhadap guru kan, bersua. Gitu. Jadi ketika kita ingin bertemu dengan kita hendak bertemu dengan ilmu, sang ilmu atau perantaranya yaitu guru, kita harus ada adabnya. Itu yang ingin diajarkan juga dari Swaguru kan. Oke, aku kayaknya memulai dari situ aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah seperti biasa nature dari IG Live ini gitu. Tapi yang penting itu bagaimana kita bisa berilmu dalam suaranya adab dan putus-putus ya. Ilmu. Cek. Bang, teman-teman, cek. Suara Bang Arif putus-putus nggak? Cek. Halo. Oke, ya. Oke, Terima mulai. kasih Silakan. Bang Arif ya. Terima kasih atas pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali berbincang-bincang santai tentang tema-tema yang sangat esensial yang diperlukan oleh kita semua. Dalam konteks ini di Swaguru ada judul besar Philosophy and Self-Inquiry. Nah, tema kita malam ini adalah tentang ilmu dan adab itu. Terus terang sudah 2 kali ini saya bawakan ya, Bang Arif juga dengar. Malam ini kita lebih pertajam lagi. Mudah-mudahan jadi dialog malam setiap ini IG ada sentuhannya masing-masing ya. Meskipun temanya ada sama. masing-masing gitu. Iya. Iya. Nah, secara sederhana kan teman-teman, ilmu itu pengetahuan. Kalau adab itu umum orang mengartikan tata krama gitu. Jadi di sini teman-teman ada buku kunci-kunci tasawuf ya. Di sini banyak nih adab ini. Terus juga di bukunya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu ada khusus membahas tentang adab guru dan murid. Bagaimana sikap seorang murid terhadap guru gitu. Secara teoritis sudah dijadikan satu sistem lah gitu. Di pesantren itu sangat berlaku gitu. Hanya saja malam ini kita akan kontemplasikan sampai kita dapat maknanya dan menjadi prinsip dalam hidup kita, Bang Arif. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita bicara pengetahuan, sekarang ini mudah banget dapatkannya. Mudah banget. Tapi apakah dengan pengetahuan yang diperoleh dari YouTube, digital, ataupun internet, apa saja, atau dari baca buku, atau dia akan membuat peradaban gitu. Faktanya tidak begitu, Bang Arif. Kenapa? Karena ilmunya itu membuat dia itu jadi merasa lebih pintar atau arogan gitu. Jadi pengetahuan yang membuat manusia itu jadi arogan, jadi merasa lebih pintar dari yang lain, dia sebetulnya sudah nggak beradab dia. Makanya ilmu dan adab itu nggak bisa dipisah, Bang Arif, dalam proses belajar. Itu catatan pertama. Oke. Menarik tuh. Mau itu di sekolah,
mau itu kita belajar sendiri, ya, atau kita bermeditasi sendiri, itu dan bisa. Di satu sisi, Wah, ilmu sorry nih Bang itu Damai, kayaknya kita putus-putus ya. lantas jadi beradab, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, justru kalau kita mau dapat ilmu yang mumpuni, ilmu yang hakiki, ya beradab gitu. Coba. Oke. Karena Ya. itu, teman-teman, malam ini bisa kita katakan bahwa ilmu dan adab dua sisi mata uang. Ya. Dua sisi mata uang. Ya. Kalau di tasawuf itu sangat ditekankan tata kerama. Bahkan adab ini berlapis-lapis. Misalnya seorang sufi atau orang yang sudah mencapai penyatuan dengan Tuhan, katakan begitu Bang Arif, sudah sampai kepada hakikat ilmu. Salah satu adab dia adalah dia tetap menghamba, Bang Arif. Dia Jadi, tetap menghamba gitu. Seperti Rasulullah, kita tidak akan pungkiri, tidak bisa kita tolak pengetahuan Rasulullah terhadap ya ketuhanan dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, aku Abdullah, aku hamba Allah, gitu Bang. Yes. Nah, kalau saya boleh sharing pribadi nih teman-teman, ada satu masa Bang, mungkin Bang Arif juga ngalamin tuh, teman-teman yang dengar juga mungkin mengalami. Kita banyak baca buku, kita merasa sudah tahu, tapi pengetahuan kita itu nggak nolongin kita. Ya. Bikin kita ragu, bikin kita sombong, bikin kita keblinger gitu. Dan saat itu kita ragu terhadap pengetahuan kita Bang. Nah pada saat itulah si pejalan ini akan belajar lagi, dia kebentur-bentur dan ketemu lagi ya ilmu, bisa melalui guru, sosok fisik, bisa melalui quote, di situ dia terkapar. Nah kalau nggak salah Bang Arif juga pernah tuh mengalami waktu kita ke Bekasi kan, Bang Arif lagi bingung terlalu banyak baca banyak pengetahuan, Bang Arif buka buku Iqra gitu waktu itu ya, ingat nggak itu ya? Jadi pengetahuan yang menyelamatkan adalah pengetahuan yang datang dari kolbu, benar nggak? Kolbu. Yes. Iya kan? Masih ingat nggak itu Bang? Masih. Itu masih ingat, bukan kan? ke Bekasi, itu iya, kan? ke Anyer. Ke Anyer ya? Pulau Seribu, nah, ke Pulau Seribu. Jadi Pulau Seribu, jadi pada saat kita itu banyak pengetahuan dan kita bingung dengan itu, di situ kita malah ragu. Nah saat itu pikiran itu punya batas kemampuan, di situ dia tunduk. Nah itulah ketundukan pikiran, sadarnya akal dia punya batas. Nah itu salah satu adab tuh, adab dalam ilmu. Nah saat dia sadar dia terbatas, itulah adab dalam ya berfilosofi. Nah disitulah tiba-tiba dia dapat kehadiran, keterbukaan. Nah keterbukaan itulah the real ilmu Bang Arif. Ya. Inspirasi, ilham gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang mendengar ini, wah, satu perspektif itu jadi satu attitude. Putus-putus ya. Cek. Sorry, putus-putus tadi. Aman kok, aman. Oke. Ya. Nah, dari sana. Nah, di sini jelas kok Mbak Mepi dari oke Mbak Mepi gitu. Nah, jadi teman-teman, satu sisi kita mudah sekali sekarang dapat pengetahuan, informasi dari mana saja, tapi teman-teman itu tidak cukup. Pengetahuan itu harus bisa membuat kita beradab, menampil dalam bentuk akhlak, kesopanan gitu. Itu satu sudut pandang ya. Yang kedua, kita dalam mendapatkan ilmu, kita beradab gitu, kita sopan, kita humble gitu. Bisa dilihat ya, di satu sisi dengan kita dapat pengetahuan,
Apakah itu melalui perbincangan dengan seorang guru, baca buku, dan seterusnya. Lalu kita dapat pengetahuan itu membuat kita jadi beradab. Jadi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu salah satu adab. Ya, kalau dibacakan, kalau teman ini kan bincang-bincang, kalau teman-teman berkesempatan membaca adab guru dan murid Imam Al-Ghazali, itu banyak banget di situ. Ya. Misalnya nih Bang Arif ya, baca ya. Tata kerama adab seorang, ada 10 Bang. Adab seorang murid dengan guru. Kewajiban pertama seorang pelajar adalah tetap menjaga diri dari kebiasaan rendah budi dan perilaku tercela. Nah, coba tuh. Itu agak susah diterapkan untuk anak muda tuh. Jadi itu ada ceritanya tuh Bang Arif. Imam Syafi'i, dia kan hafal Quran Bang Arif. Tiba-tiba dia ngelihat anak gurunya itu perempuan, betisnya ceritanya, jadi syahwat keluar Bang. Itu langsung hafalannya hilang gitu Bang Arif. Hafalannya hilang gitu. Itu di pesantren populer tuh. Jadi ketika syahwatnya dominan, wah hafalannya hilang kira-kira, terkontaminasi. Nah, atau kalau zaman sekarang kan lebih beri. Ya, ketika terlalu penuh gitu kan. Biasanya semakin penuh itu semakin cepat hancurnya. Semakin penuh. Bayangin Bang Arif kalau anak muda sekarang nggak harus ngelihat cewek kan misalnya. Tiba-tiba dia scroll Instagram, apalagi di situ ada gambar-gambar yang sudah untuk orang dewasa gitu kan, pornografi, udah langsung tuh buyar tuh pengetahuan, hafalannya semua buyar gitu, karena digantikan oleh imajinasi itu gitu. Nah, itu satu contoh seadab seorang pelajar. Dia harus menjaga itu. Gimana? Nah, ya kalau kita jadikan adab itu sebagai tata kerama aturan main tanpa ada proses kontemplasi, ya jadi pura-pura jadinya Bang. Adabnya itu. Ya. Jadi pura-pura. Ketemu guru, cium tangan gitu. Tapi di dalamnya itu dia nggak betul-betul menghayati adab itu gitu. Nah kalau saya ditanya nih teman-teman sekalian, setiap saya mau baca buku atau mau belajar, itu rasa tunduk dulu nih. Menyadari saya nggak tahu apa-apa nih. Jujur, tulus. Makanya sering saya bilang kalau mau belajar, agar bertemu seorang guru spiritual ataupun ilmu dari Tuhan langsung, tulus, rendah hati, jujur pada diri. Itu adab tuh. Karena saya sendiri ngalamin tuh teman-teman. Begitu kita sudah mulai arogan atau merasa lebih tahu, wah nggak punya tuh, nggak dapat tuh ketajaman pengetahuan itu. Jadi niscaya Bang Arif, kalau mau dapat pengetahuan yang ilmu sebenarnya itu, ya lu mesti beradab gitu. Humble, adabnya itu ya humble gitu. Nah, baca lagi ya, contoh aja nih ya. Kewajiban kedua seorang murid adalah mengurangi keterpautannya pada urusan duniawi dan berusaha mencari tempat yang jauh dari kerabat dan kampung halaman, karena ilmu tak mungkin diperoleh di lingkungan demikian. Nah, coba tuh. Ya, itu menarik tuh. Jadi nggak boleh terlalu duniawi. Nah, ini kan kalau sekarang hampir-hampir nggak bisa diterapkan. Tapi itu benar Bang Arif. Sekarang dunianya di HP kita. Nyanggap nggak Bang Arif ya? Jadi sebagai pelajar atau sebagai murid, kita semua ini murid nih. Kita semua murid nih. Supaya bisa bersua guru, bertemu guru. Nah kalau misalnya saya ketemu orang yang belajar yang belagu-belagu, atau katakanlah ya guru yang bijaksana itu tahu kok murid-muridnya belagu-belagu itu sotoy gitu, dia diam aja gitu. Tapi gurunya tahu
Nanti kamu juga bingung kok dengan pengetahuanmu itu. Hmm. Hmm. Akhirnya dia balik lagi ke gurunya gitu. Guru secara fisik ya, kecuali kalau si salik ini, si murid ini sudah bisa terbuka kepada guru dari segala guru. Jadi dapat ya Bang Arif ya. Jadi ini prinsip nih. Kalau Bang Arif mau menulis tentang ini bagus juga nih. Ilmu dapat, kita jadi beradab. Tapi beradab itu, sopan itu, punya tata krama di hadapan ilmu, itu juga persyarat untuk mengundang ilmu yang hakiki. Yes. Ya. Ini nggak bisa pura-pura Bang Arif. Apalagi kayak Bang Arif misalnya sudah menjelajah wawasannya kemana-mana. Wah. Makin nggak tahu sebenarnya. Iya Benar nggak? kata Socrates. Makin nggak Makin tahu nggak tahu. sebetulnya. Itu adab yang benar. Makin nggak tahu. Makin luas justru. Dan itu Makin luas. yang membuat, yang menjaga antusiasme untuk belajar itu sebenarnya. Kalau orang yang so tahu itu nggak mau belajar kan. Sebenarnya. Mereka nggak mau belajar tapi dan dari- karenanya nggak dapat ilmu lagi. Betul. Nah dari sisi guru misalnya, katakan begitu Bang Arif. Misalnya Bang Arif ngajar gitar. Atau kan kamu tahu Bang Arif kan Om Beben almarhum ya, kita sering sebut nama beliau di sini. Beliau seorang guru master bagi kita, saya sendiri mengakui. Beliau tahu kok dia memberikan ilmu yang dahsyat itu kepada siapa gitu. Apalagi sudah ilmu rahasia. Seorang master Bang Arif yang sudah bijak, yang sudah dalam kontemplasinya, dia tahu kepada siapa dia serahkan amanah pengetahuan itu. Pasti dia nggak sembarangan. Sama juga Bang Arif, Allah pun tidak membukakan dirinya, Allah sebagai ilmu, kepada sembarang orang. Nggak. Ya. Jadi kalau tidak ada humility, eksistensial di hadapan sang ilmu, nggak akan terbuka gitu. Nggak akan. Ini core-nya nih Bang Arif. Core-nya di situ. Yes. Nah, Oke. kalau orang yang sudah dapat ilmu penyatuan Bang Arif, ya sudah menyatu, sudah terbuka semua, adabnya dia juga tidak akan bongkar rahasia itu sembarangan gitu Bang. Jadi seorang yang sudah menyatu pun Bang Arif, misalnya sudah menyatu dengan sang subjek, tetap membiarkan dualitas itu ada Bang. Satu sisi. Ya. Yes. Contoh yang konkret itu sebenarnya Krishna kan. Meskipun Krishna sudah sadar semuanya adalah satu kesatuan, realitas, tapi Krishna tetap menyadari adanya karma, baik buruk, ya enggak? Ada surga neraka, ada sadana, Dan itu aturan syariat gitu. niscaya juga gitu. Bagian dari Niscaya. dirinya soalnya. Jadi nggak bisa secara sewenang-wenang langsung dilepaskan gitu. Oke. Tapi Rip, kamu sendiri sebagai anak muda gimana melihat anak muda sekarang itu, sikap mereka tentang pentingnya adab ini dalam mendapatkan ilmu? Iya, itu salah satu yang ingin disebarkan kan, yang ingin ditanamkan juga di dalam swaguru. Salah satu sebutlah prinsipnya kan itu. Jadi kalau kita berhadapan dengan guru, itu kita harus beradab tadi seperti yang Bang Damai bilang. Tapi ya masalahnya di kalangan anak muda zaman sekarang itu
seringkali entah mungkin cemas atau mungkin curiga juga terhadap orang-orang yang mengajar mereka gitu. Itu mereka paling nggak suka dengan sikap seperti itu. Sikap yang ngajarin itu udah no lah. Ya kecuali kalau memang mereka masuk ke dalam tempat yang konteks yang memang mereka ingin belajar di sana gitu. Tapi kalau tiba-tiba ngajarin spontan itu udah sulit tuh. Tapi lagi-lagi menurutku bisa kalau kita masuk dari dunia mereka. Kita masuk dari dunia mereka, terus kita bagikan pandangan kita, terus kita bagikan perspektif atau ide kayak begini, tanpa harus ya tadi terkesan mereka itu nggak suka apa ya, bentuk pengajaran yang formal itu di luar sekolah udah males, apalagi di tongkrongan gitu. Padahal kalau di swaguru itu justru yang sangat berharga ya. Kan kita kalau dengar Om Beben itu justru setelah workshop berakhir tuh, pas lagi ngobrol-ngobrol mungkin di kafe ngopi-ngopi gitu. Oh kita dengar aja Om Beben itu ngoceh ya kan pada saat ngopi, dan itu justru biasanya di momen itu yang banyak sekali ilmunya gitu. Yang tidak dibatasi oleh waktu, durasi, dan juga tidak dibatasi oleh permintaan atau konteks kesempatan itu temanya apa. Jadi bisa kemana-mana, bisa bahas apa aja gitu. Ya kalau Bang Dame setelah ngajar kan pasti ditanya-tanya. Maksudnya gini Bang Arif. Murid gitu. Bang Arif sebagai orang muda. Bang Arif sebagai anak muda mungkin juga bisa mengamati teman-temannya. Apakah mereka menyadari hubungan antara ilmu dan adab ini menurutmu gitu? Atau sudah jauh betul. gitu? Jauh. Jadi itu tadi observasi secara umum dulu. Kalau yang hubungan dengan ilmu dan adab, ya apalagi itu gitu. Maksudnya yang secara superficial, yang secara tampak aja mereka nggak mau gitu, apalagi yang secara esensial hubungan antara ilmu dan adab. Tapi itu padahal sangat penting ya. Maksudnya tadi seperti eksposisi Bang Dame tadi, kita nggak bisa benar-benar berilmu tanpa adab, dan nggak bisa benar beradab tanpa ilmu. Nah, kalau nggak ada ilmu, adab kita bagus tuh. Bagus tuh. Iya, kalau nggak ada ilmu, yes. Nggak beradab. Kalau nggak ada ilmu, adabnya omong kosong. Ya udah gitu. Emang nggak beradab gitu kan? Salah satu karunia yang diperoleh manusia adalah bisa mendapatkan fondasi atas segala yang dijadikan prinsip oleh dia gitu, yang dijadikan pandangan oleh dia, yang dijadikan habit oleh dia. Kamu tahu alasannya apa gitu, bisa dijawab tuh, baik secara intelektual, itu kan perlu akal, perlu ilmu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu sopan, kita tahu jawabannya. Ada ilmunya gitu, bukan sekedar harus ini harus itu. Nah, bagiku anak muda itu kekurangan yang sebaliknya. Adab dua-duanya sih, tapi ini juga yang paling penting. Adab terhadap ilmu. Terutama adab terhadap gagasan-gagasan ide-ide besar gitu. Misalnya dikasih tentang self inquiry atau Ibnu Arabi, apa gitu bagi mereka. Nah, itu nggak ada respect mereka terhadap itu. Nah, itu harus ada adabnya kita kan. Nah, ilmu-ilmu yang turun-temurun gitu. Agama sebenarnya kan in some sense kayak begitu, tapi mereka udah diajarin secara turun-temurun, harus respectnya kayaknya ya cuman harus sekadar harus bagi mereka gitu, bukan benar-benar respect, benar-benar ya beradab terhadap itu. Oke. Tadi gimana Bang Gede? Kok? Iya, jadi tadi agak putus-putus. Karena ini kan kita bahas karena ingin menyampaikan prinsip ini. Anak muda atau siapapun tidak akan mendapatkan pengetahuan hakiki tanpa ada adab. Itu tidak mungkin. Ya kan, Bang Arif ya? Nah, adabnya seperti apa? Ya, itu sudah diuraikan. Ada humility, ketulusan, open mind, dan itu kan adab sebetulnya. Adab agar kita bisa layak diberikan ilmu gitu.
dibukakan pengetahuan. Sebetulnya kayak cinta juga Bang Arif. Kalau kita sopan, merendah di hadapan sang kekasih, apapun dia berikan kan gitu. Tapi kalau kita maksa, kita paksa dia keluarkan gitu. Itu kan yang banyak cerita-cerita dalam mitologi itu kan, dia paksa ilmu itu, jadi dia jadi tidak tertolong oleh ilmunya gitu. Iya, oh iya, iya, iya. Nah, salah satu kita sudah dapat pengetahuan yang benar, kita tertolong dengan pengetahuan itu. Dan kita jadi cahaya gitu. Saat yang sama, kita jadi beradab dengan itu. Jadi, ini kelihatan simpel, tapi ini sangat fundamental gitu. Sangat penting untuk dipahami. Nah, yes. Kalau anak-anak muda atau anak-anak ya dari balita, SD, SMP kan adab itu masih terbatas pada sopan santun gitu. Tata krama gitu. Tapi ketika sudah kita dalami secara hakikat gitu, filosofis, adab itu adalah keniscayaan untuk layak menerima pengetahuan iluminatif gitu. Pancarannya. Ya, betul. Tadi kan dibilang nggak duniawi, bersih. Nah itu kan susah tuh ininya tuh kan. Kalau mau dapat nih. Dan tadi yang di duniawi itu kalau nggak salah ada menjauh dari tempat kerabat, tempat. Jadi emang yang apa ya? Iya. Lingkungan kita yang udah dijejalin gitu. Perlu ada semacam effort Jeda. kita antusiasme dari diri kita sendiri gitu. Ada independensi sendiri gitu kan. Benar. Misalnya ini yang ketiga Bang. Kewajiban ketiga seorang murid adalah bersikap tawadu atau tidak meninggikan diri di hadapan gurunya. Ia seharusnya mempercayakan segala urusannya kepada sang guru dan tunduk kepada segala nasihatnya seperti pasien kepada saran dokternya. Nah, masalahnya sekarang ini Bang, apalagi di era digital, yang Abang Arif tadi bilang curiga gitu. Belum lagi berita-berita sosok guru itu waduh, yang memanfaatkan gitu kalau dalam cerita fenomena-fenomenanya kan gitu. Yes. Nah ini loh sebetulnya, makanya kalau malam ini boleh berbagi ke teman-teman, silakan ini dikontemplasi secara mandiri, di self-inquiry, diperiksa dalam pengalaman hidup kita, apakah saya sudah bisa menyaksikan keselarasan atau perpaduan antara ilmu dan adab ini dalam perjalanan sehari-hari saya dalam belajar dan menyikapi hidup. Apakah ilmu yang saya peroleh ini sudah menolong saya, membuat saya jadi beradab atau tidak? Atau apakah saya sudah tahu adab esensial untuk bisa layak atau dapat menerima ilmu atau pancaran pengetahuannya gitu. Dan ini tidak bisa sambil lalu. Ketika dia sudah jadi adab, itu menjadi attitude, menjadi satu habit gitu, keberadaan dirinya. Gitu. Dan ini panjang perjalanannya gitu. Kalau di Shaolin Temple itu Bang Arif, itu kan diajarin adab dulu. Bisa dua-duanya Bang. Makanya gini Bang, ini malam ini ya Bang Arif, coba di ini, apakah mengajarkan adab dulu, atau kasih pengetahuan baru dia beradab gitu? Itu kan sangat kontekstual, situasional. Iya. Kalau di pesantren kan, atau seorang guru spiritual, mursyid atau syekh, dia nggak ngasih ilmu dulu, malah dipatuh dulu gitu. Ditekankan kepatuhannya dulu gitu. Kalau misalnya muridnya nggak patuh, nggak beradab, udah nggak jadi murid gitu. Ada yang begitu. Iya. Membangun disiplin juga bagian dari adab. Disiplin. Betul banget. Komitmen.
Tapi kalau Ya. begitu diterapkan, apakah anak-anak muda itu akan mau gitu? Iya. Iya, iya, iya. Betul. Soalnya itu kan menjadi keresahan netizen Indonesia juga. Coba cek video YouTube apapun gitu, terus di scroll aja tuh kolom komentar. Pasti ada yang bilang gini. Ya tergantung videonya lah. Tapi katakanlah video motivasi gitu. Ada yang mengatakan kita sekarang bukan butuh orang pintar, kita butuh orang jujur. Itu kan berarti kita butuh yang beradab. Tapi sisi lain juga yang jujur nggak pintar, nggak berilmu. Nah ini kan gunanya kita perlu membahas ini dan tadi yang menyebarkan itu di dalam ilmu itu harus bisa beradab dan di dalam melaksanakan adab kita juga berilmu, nggak sekadar taklid buta dibodoh-bodohin ya, cuma Atau sekadar bahasanya begini Bang, informasi. dengan ilmu kita beradab. Oke, Ya, satu itu. sisi. Dengan adab yang tepat, ilmu mengalir pada kita. Itu betul. Ilmu membuka dirinya pada kita. Ya, meskipun dikasih syarat lagi ilmunya juga bukan tadi kan kebanyakan ilmu malah ada yang sombong, ada yang arogan gitu. Jadi ilmu sebagai Hakiki, ya sebenarnya the ilm, kalau emang benar-benar berilmu ya harusnya sih memang beradab gitu. Itu. jadi Itu beradab. makanya. Iya. Salah satu image populer juga terhadap filsuf kan juga kayak gitu tuh. Banyak ilmunya tapi ya nggak beradab dalam arti gini. Cuman mencela aja, saling mencela, saling gini gitu. Apalagi kalau di luar ya, kalau di Indonesia masih belum. Kalau di luar itu ada yang disebut filsuf kiri gitu, filsuf yang pikirannya udah ke kiri-kirian. Yang sekarang sudah mulai kayak gitu sih orang, tapi sekarang nyebutnya SDW gitu. Tapi kalau di luar SJW? itu kayak social justice warrior, tapi yang sudah kita nggak usah ke sana, tapi sudah melenceng dari arti sebenarnya gitu. Social justice warrior. Nah itu sebenarnya dibawa dari luar itu, filsafat luar, filsafat yang ada lebih ke liberal, lebih ke kiri gitu. Nah kritik mereka yang lebih agamis kepada orang-orang yang open minded itu adalah ini orang kok nggak jaga mulut, nggak jaga aksi gitu, nggak ada sopan santunnya, kira-kira gitu. Berilmu, wah diskursif sekali, kritis sekali, tapi tidak punya omongannya nggak dijaga dalam arti menggunakan bahasa kata-kata kotor, kata-kata kasar, apalagi di ruang publik misalnya gitu, pakai kata goblok lah atau kata apa. Jadi nah ini nih yang anak-anak muda mungkin nggak sadari bahwa sikap mereka yang mulai rebel itu, yang mulai terbuka-buka itu berasal juga dari diskursus intelektual gitu. Aku selalu bilang ke teman-temanku yang aku kan sudah image-nya di sosial media sebagai anak muda yang belajar filsafat. Aku bilang ke dia, mungkin ya salah satu privilege-ku adalah karena aku baca buku filsafat, aku tahu sikap kalian berasal dari mana, kira-kira gitu. Mereka bilang, oh ini personal identity itu. Aku tahu itu asal dari mana, dari John Locke, dari itu. Kalian pikir itu spontan? Enggak, itu berasal dari lingkungan tertentu, kira-kira. Nah, itu sekarang lingkungannya sudah orang-orang, ada yang takut karena tidak beradab, ada juga yang kritis karena orang-orang yang adab ini tidak berilmu gitu. Cuman manut-manut doang. Jadi ada polaritas lagi nih, Bang. Nah, betul. Jadi ya, ketika dominan adabnya dalam versi yang hanya sopan santun, itu dianggap tidak kritis gitu loh Bang kan? Iya. Tidak yang kritis, begitu kritis yang enggak. terlampau kritis, Iya, iya. dianggap tidak beradab gitu kan gitu. Nah, gimana Tapi kritis malam tapi ini juga beradab? Nah, itu yang kita perlukan sebenarnya. Dia tajam meneliti, Nah, tajam itu membedakan, tapi tetap ada adabnya. itu justru yang langka zaman sekarang. Iya betul. Nah itu kan memang akhirnya perjalanan. Tapi setidaknya malam ini sahabat-sahabat yang mendengarkan ini mudah-mudahan nangkap
sudah bisa melihat persinggungan antara ilmu dan adab gitu loh, kira-kira. Jadi Yes. ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan kita sopan, humble, rendah hati ya, humble kita, justru kita sangat memenuhi persyaratan untuk dapat pengetahuan kontemplatif gitu. Dan ilmu yang dimaksud di sini jadi ilmu yang dalam gitu, ilmu yang hakiki gitu, iluminatif gitu. Nah dari situ malah jadi lebih beradab lagi, lebih menampilkan peradabannya dia, noble gitu, virtue gitu. Jadi ilmu nggak bisa dipisah dari adab gitu, akhlak gitu. Kalau akhlak kan sudah jadi dominan etiknya gitu kan, malah nama-nama Tuhan kalau di tasawuf itu. Ilmu membuat kita jadi beradab, makhluk ya, akhlak. tapi betul, saat yang sama dengan beradab kita mengundang terbukanya ilmu gitu. Jadi ini gimana mengajarkannya ke anak muda gitu. Kalau Bang Arif sudah sampai menyadari ini prinsip kan Bang Arif? Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau kita dengan pengetahuan baca buku, nonton segala macam itu kita jadi belagu, ya ilmu yang kita dapat itu bukan ilmu yang benar-benar hakiki kan? Iya. Malah tambah tersesat boleh dibilang, tambah menyimpang. Yes. Betul. Nah pertanyaannya lagi, dalam konteks ini Bang, lebih utama mana adab daripada ilmu gitu. Itu sama seperti kalau di perusahaan Bang Arif, ini ahli keuangan, jago akuntansi, tapi attitude-nya nggak jujur. Nah gitu. Kejujuran itu diwakili oleh adab, pengetahuan dia tentang keuangan, cara nyari uang, funding itu lebih kepada ilmunya gitu. Ya orang-orang yang ini kan dia lebih menekankan jujurnya gitu. Daripada uang gua hilang, tapi juga jujur kalau blow on, gitu. Nah, hilang itu, juga duitnya. Tadi itu. Hilang juga. Nah di sinilah. Iya kan, hilang juga karena bodoh gitu. Ya sama seperti dokter, mau dokter yang jujur, beradab, tapi nggak ahli gitu. Kita mau berobat kemana? Betul. Atau yang ahli tapi nipu-nipu gitu. Nipu-nipu gitu kira-kira. Iya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita dapat satu perspektif ilmu dan adab nggak bisa dipisah, betul? Ya. Betul. Dia bareng gitu. Bahwa dalam perjalanannya dominan ilmu, baru dia adab. Adabnya dulu dia dapat ilmu. Bahkan kalau bilang dia beriringan gitu. Satu kesatuan, dua sisi mata uang. Ya. Betul. Satu-satunya figur yang kalau tadi Bang Damai bilang kan, mereka saling bersinggungan, ilmu dan adab nggak bisa dipisahkan. Satu-satunya figur ya yang terbersit di pikiranku, yang sama sekali tidak ada adab dan tidak ada ilmunya, penipu. Kesel banget tuh para penipu itu. Aduh. Para penipu yang mengatasnamakan Telkomsel, tapi udah nggak ada adabnya, nggak berilmu pula itu. Makanya, nah itu dia. Tapi dia punya ilmu nipu. Iya. Nggak, tapi kadang bodoh juga gitu. Maksudnya, masa nggak sadar sih kita kerjain balik. Kita kerjain balik gitu. Nggak, ini cuma aku canda aja, Tuan. Iya. Iya. Itu. Oke. Oke. Ya, sudah dapat ya teman-teman ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol kayak di kedai kopi lain ya. Pepesan kosong katanya. Iya itu. Apa tuh? Punya free. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya suka sampaikan kalau dalam konteks spiritual atau pengetahuan yang hakiki, gimana Bang caranya supaya saya ketemu guru atau pembimbing sahabat spiritual?
Asal lu jujur, rendah hati, jujur, rendah hati, tulus, Anda akan ketemu. Anda akan ketemu. Tapi kalau nggak rendah hati, tidak tulus, nggak jujur, nah udah datang gurunya, udah. Jadi di satu sisi memang primer itu adab dulu gitu. Kalau dalam konteks spiritual itu Bang Arif, kalau pengalaman saya itu lebih utama adabnya dulu, baru ilmunya akan terbuka gitu. Oh iya, iya, iya. Karena kalau adabnya belum dapat, ya maksudnya itu adab minimum gitu loh Bang Arif. Ya. Itu malah kita menjerumuskan dia. Jadi Dan itu yang tadi makanya ada buku juga. Ya. Iya. Ada Imam Nawawi juga baru ngeluar, ada tuh di Tokopedia juga ada itu, keutamaan adab dibanding ilmu dalam konteks itu. Ya, dalam konteks seperti itu adab itu lebih utama dari ilmu. Tapi dalam konteks ilmu hakiki, justru dengan ilmu hakiki kita jadi beradab. Hanya kan kita selama ini baru dapat ilmu belum hakiki gitu, baru rasional, baru informasi, baru analisa akal kita yang terbatas gitu. Nah, jadi dalam konteks pengetahuan yang itu, ilmu yang masih terbatas itu Bang, lebih utama adab Bang. Ya, humility gitu, tulus gitu, membuka diri, baru masuk ilmu itu. Kalau adabnya, requirement-nya itu belum masuk, dikasih ilmu banyak, berbahaya. Tapi kalau sudah sampai pada pengetahuan hakiki, kolbu gitu, otomatis dia akan bareng dengan adab. Jadi boleh dibilang gini Bang, ketika pengetahuan ilmunya itu sudah kolbu, ilmu dan adab itu nyatu Bang. Makanya disebut kalau dalam konteks di Indonesia itu akal budi gitu. Jadi kalau sudah dapat ilmu hakiki, ilmu dan adab itu nyatu. Tapi kalau adab dan ilmu itu masih berpisah, ilmunya masih rasional, adabnya dulu dikencangin. Kalau pengetahuan yang umum kan atau rasional kan bisa kita dapat dari mana-mana, ya kan? Apalagi era sekarang. Tapi kalau adabnya belum, persyaratan berbahaya. Sudah dapat ya Bang ya? Jadi ada tadi ini ngobrol-ngobrolnya itu ya. Jadi lewat ilmu kita beradab satu sisi. Kemudian lebih utama mana? Ilmu dan adab. Dalam konteks ilmunya masih rasional, masih dogmatis katanya gitu, masih belum kokoh ilmunya. Adab itu lebih utama gitu. Karena dengan adab yang utama itu, dia dapat pengetahuan hakiki. Begitu dia sudah dapat pengetahuan hakiki dari kolbu, terbuka. Nah, saat yang sama, ilmu itu adalah adab gitu. Gitu Bang Arif. Oke Bang. Oke. Mudah-mudahan ini dapat inspirasi teman-teman sekalian. Ya. Barangkali Bang Arif memberikan kesimpulan. Oke. Atau yang Bang Arif bisa ambil dari udah ya. Udah clear ya. Garis besarnya udah clear sih tadi tentang persinggungan dan bahkan penyatuan pada level kolbu itu ilmu dan adab. Jadi mereka saling bersinggungan. Di dalam ilmu kita beradab dan lewat beradab itu kita mengundang ilmu. Gitu. Dan ini patut banget sih dipraktikkan oleh kaum muda tentunya, karena aku juga dari generasi muda gitu. Ilmu dan adab, berilmu untuk beradab dan beradab untuk berilmu, itu yang penting. Karena
seperti yang diungkapkan oleh netizen yang maha benar, itu banyak banget, banyak sekali permintaan, maksudnya keresahan. Aduh, dia ilmu doang tapi tidak jujur, tidak tulus gitu, dan tidak baik dengan sesama, atau dia cuman jujur-jujur kacang hijau kalau istilahnya. Jadi ya itu naif gitu kan, mudah dibodoh-bodohi. Nah, ini Jujur kita naif. gimana nih bisa itu? Iya, jujur yang naif. Gimana kita bisa menyelaraskan itu? Dan ternyata memang tidak terpisah, tidak pernah terpisah gitu. Itu yang harus kita sadari. Itu yang sekarang Kalau boleh dikaitkan ini dengan hierarki manusia, Bang. Hierarki manusia. Kebanyakan kita menyaksikan manusia itu banyak pengetahuan, belum tentu beradab. Iya kan? Ada juga manusia terutama yang dogmatis, attitude oke, tapi nggak pintar gitu. Ya kan? Kalau kita sudah ketemu sosok manusia yang sudah ibaratnya manusia itu ada kok, hierarki soulnya itu ada. Justru pengetahuan dia itu menampil dalam adab gitu. Dan saat yang sama dia beradab, makin terbuka ilmu pada dia. Nah, itu boleh dibilang itulah sebetulnya the real guru gitu. Ya. Dan ya kan? Jadi bersua guru gitu, bertemu guru seperti itu. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan seperti kata Rumi kan, sering dikutip nih. Mau kemana sih? Nyari manusia. Oh, ini kan manusia sih. Enggak, itu Bu, itu hewan katanya. Jadi sama juga. Jadi kalau kita sekarang ini merindukan guru atau yang bimbing kita, memang bisa dibilang susah, tapi sebenarnya udah tersedia juga. Paling tidak secara digital semua terbuka. Ya, mudah-mudahan dengan kita paham prinsip ini, kita akan semakin mudah untuk bergabung atau connecting dengan jiwa-jiwa yang memang membawa kita kepada kesadaran yang lebih pure gitu ya. Oke, Bang Arif, terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai pada ujung acara. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya, di Deep Talk ya. Makasih teman-teman. Bang Arif, silakan. Oke, thank you semuanya. Tadi udah ditutup sebenarnya oleh Bang Dame. Itu udah cukup lah. Intinya kita mempelajari penyatuan itu ya. Tadi untuk sedikit memberi komentar kepada anekdot Rumi itu, ya memang makanya hanya manusia yang punya peradaban dan berilmu gitu. Dan mungkin punya pengalaman, meskipun ada, itu perlu dibahas secara filosofis tersendiri. Makanya namanya peradaban, adab gitu kan. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Bang Dame. Semoga pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.